Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairul Nurwan, mahasiswa Politeknik LP3I Kampus Utama Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 2021030087 dari kelas AK02102. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Applied Computer 2 dengan mengerjakan pembuatan video membahas materi spreadsheet. Spreadsheet adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Definisi dari spreadsheet sendiri merupakan tabel-tabel dalam komputer yang berisi baris dan kolom yang dapat digunakan untuk memanipulasi serta mengatur sebuah data. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu dinamakan dengan sel. Kemudian, pengolahan angka merupakan arti dari kata spreadsheet itu sendiri karena spreadsheet memang berfungsi untuk mengolah angka-angka yang terdapat di dalam sel. Selnya berisi nilai numerik, rumus, maupun teks alfanumerik. Kemudian, pengolahan data menggunakan spreadsheet akan menjadi lebih mudah karena di dalam spreadsheet terdapat rumus-rumus yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan rumus tersebut akan otomatis mengganti sel satu dan sel yang lainnya begitu. Kemudian saya sampaikan manfaat atau keunggulan yang ada di spreadsheet itu sendiri. Yang pertama itu spreadsheet sudah berbasis cloud. Artinya Google Sheet itu merupakan perangkat lunak berbasis komputasi awan atau cloud. Nah, hal ini membuatnya ringan dan mudah untuk digunakan. Jadi dengan berbasis cloud, kita tidak perlu untuk takut kehilangan file karena berbagai masalah, seperti listrik padam atau koneksi hilang. Seluruh pekerjaan kita akan tersimpan secara otomatis di cloud. Kemudian yang kedua adalah fleksibel. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Google Sheet adalah fleksibilitasnya. Aplikasi keluaran Google ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi, baik desktop atau smartphone. Hal ini akan semakin memudahkan pekerjaan bagi kita yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Tak hanya itu, kita juga dapat memberi dan menerima feedback secara online. Hal ini karena Google Sheet dapat digunakan oleh anggota tim secara bersamaan. Dan yang ketiga adalah ringan. Kita tidak harus mendownload aplikasi tertentu untuk menggunakannya. Kita bisa mengaksesnya dari browser, kemudian membuka file yang tersedia di cloud. Hal ini sangat menguntungkan untuk pelajar atau pekerja yang tidak terlalu sering membutuhkan fungsi-fungsi spreadsheet. Kemudian yang keempat adalah dapat digunakan secara gratis. Nah, keuntungan lain Google Sheet adalah kita dapat mengaksesnya secara gratis. Dengan beragam fitur yang lengkap, kita tak perlu membayar untuk menggunakannya. Kita hanya perlu memiliki akun Google saja. Meskipun terdapat fitur berbayar bagi pelajar atau pekerja harian, hal ini mungkin saja tidak terlalu diperlukan karena tidak ada perbedaan yang berarti antara yang berbayar dan yang tidak. Oleh karena itu, kita tetap bisa dengan nyaman dan maksimal dengan menggunakan fiturnya secara gratis. Kemudian kekurangan yang ada di Google Sheet itu sendiri yaitu yang pertama, kurangnya fitur profesional. Nah, bagi kita yang pekerjaannya sehari-hari berkutat dengan data dan angka, mungkin Google Sheet bukanlah aplikasi yang cocok. Hal ini karena terdapat banyak fitur-fitur profesional yang tidak disediakan oleh Google Sheet. Salah satunya adalah forecasting. Nah, di mana fungsi ini sangat dibutuhkan oleh profesi tertentu begitu. Kemudian yang kedua adalah perlunya koneksi internet. Hal lain yang menjadi kekurangan dari Google Sheet adalah ke dalam memaksimalkan penggunaannya. Kita memerlukan koneksi internet. Walaupun kita bisa mendownload file Google Sheet ke perangkat kita, kita tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur unggulannya begitu. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara membuat data dan mengolah data menggunakan rumus di spreadsheet. Selanjutnya di sini saya sudah ada modul latihan pertemuan 9, di mana di dalam modul ini merupakan data tunggakan siswa dan juga data penjualan buku, di mana data-data inilah yang akan kita masukkan ke dalam spreadsheet dan akan kita isi di dalamnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah
buka browser yang ingin kita gunakan. Sini saya menggunakan Chrome, lalu klik titik 9 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih spreadsheet. Nah, setelah itu tab baru akan muncul. Ini merupakan tampilan pertama kali ketika spreadsheet dibuka. Selanjutnya adalah kita membuat workbook baru dengan mengklik tanda tambah ini. Maka akan muncul workbook baru yang akan siap untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya kita boleh mengubah judul yang ada di pojok kiri ini. Kita ubah menjadi data tunggakan siswa dan data penjualan buku. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan data-data ini ke spreadsheet ini. Nah, setelah ini kita lihat data yang ingin kita masukkan ke spreadsheet. Di sini saya sudah ada latihan pertemuan 9, di mana di modul ini merupakan data tunggakan siswa dan juga data penjualan buku. Nah, data-data inilah yang akan kita input dan kita masukkan ke lembar kerja spreadsheet ini. Namun sebelumnya kita bisa mengganti nama sheet, yaitu yang ada di pojok kanan bawah ini. Contohnya ini kita kasih nama latihan 1. Kemudian jika kita ingin menambahkan sheet baru, kita tinggal klik tanda tambah di pojok kiri bawah ini. Kita ganti nama menjadi latihan 2 tabel data. Dan kita tambah lagi misalkan di sini latihan 2. Nah, untuk latihan 1 ini kita isi data tunggakan siswa, kemudian untuk latihan 2 tabel data ini kita isi, nantinya itu kita akan isi data-data untuk patokan yang ada di latihan 2. Nah, latihan 2 itu merupakan data dari penjualan buku. Nah, kita masukkan saja data-data yang ada di modul tadi. Nah, yang ini kita masukkan ke spreadsheet ini. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan data-data ini, bisa dilihat di latihan 1, ini merupakan tabel dari data tunggakan siswa. Kemudian untuk di sheet latihan 2 tabel data, ini merupakan tabel bantu di mana mengenai data penjualan buku. Nah, ini merupakan buku komputer dan di sampingnya merupakan tabel buku ekonomi. Dan latihan 2 di sheet ini merupakan tabel penjualan buku yang akan kita isi untuk menggunakan rumus fungsi. Bisa kita mulai dari latihan yang pertama. Nah, baik, ini merupakan sheet latihan 1 yang sudah saya isi dengan menggunakan rumus fungsi. Di sini saya melihat dari keterangan yang sudah diberikan dari soal di modul yang tadi, yaitu keterangannya adalah NIS diperoleh dari 3 karakter terakhir dari nomor kwitansi dan 5 karakter awal dari kode. Nah, untuk NIS saya menggunakan rumus concatenate right, left, bisa dilihat di menu bar ini. Concatenate right B17 titik koma 3 left B17 titik koma 5. Untuk selanjutnya saya tinggal mendrag saja ke bawah, maka hasilnya
NIS akan muncul. Setelah itu, untuk kode kelas, saya menggunakan rumus VLOOKUP left E17 titik koma 2 B4 titik koma D9 titik koma 2 titik koma 0. Nah, jangan lupa untuk B4 D9 itu kita harus mengabsolutkannya agar tidak berpindah selnya. Setelah itu saya klik enter, maka akan muncul Microsoft Excel. Begitupun ke bawahnya saya tinggal mendragnya saja. Kemudian untuk ruang, saya menggunakan rumus if right. Jika 17,1 sama dengan A, maka itu disebut dengan ruang A. Kemudian if right 17,1, jika ini B, maka disebut ruang B. Kemudian jika di kanan 17,1 itu adalah C, maka ruang C. Selain itu, rumus fungsi yang keluar adalah ruang D. Maka hasilnya seperti ini. Untuk biaya, saya menggunakan rumus VLOOKUP left. Kemudian untuk sudah bayar itu saya melihat dari modul. Kemudian untuk sisa bayar itu merupakan biaya dikurangi dengan sudah bayar. Maka di 17 dikurangi J17, saya tinggal enter, maka muncul hasil sebagai berikut. Kemudian saya tinggal mendragnya saja ke bawah. Untuk keterangan, saya menggunakan rumus fungsi logika, yaitu jika K17 kurang dari lebih dari 0, maka belum lunas, selain itu lunas. Saya mengenternya dan mendragnya ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jumlah, saya menggunakan rumus fungsi sum, di mana K17 sampai dengan K26, atau bisa langsung juga menggunakan menu toolbar ini, fungsi sum. Kemudian untuk rata-rata saya menggunakan rumus average. Bisa dari toolbar juga average. Kemudian rata tertinggi itu merupakan max, saya menggunakan rumus fungsi max, dan minus untuk terendah. Mungkin seperti itu untuk penggunaan rumus fungsi di spreadsheet untuk latihan pertama. Kemudian untuk latihan 2, ini merupakan tabel bantu yang akan kita gunakan untuk mengisi yang ada di latihan 2. Nah, untuk sheet yang ada di latihan 2 merupakan sheet tabel penjualan buku PD Anugerah Ilmu, di mana di sini terdapat beberapa ketentuan, yaitu kolom jenis dan nama buku diisi dengan ketentuan jika 3 karakter dari kiri kode barang komputer, maka jenisnya diisi dengan komputer. Kemudian jika 3 karakter dari kiri kode barang AKT, maka jenisnya diisi dengan akuntansi. Oleh karena itu, saya menggunakan rumus fungsi logika, yaitu jika di kiri B5,3 komputer, maka hasilnya adalah komputer. Dan saya menggunakan strip di sini. Kemudian saya menggunakan rumus fungsi VLOOKUP, mid patokannya adalah yang di tengah, yaitu 5 karakter dari kiri sebanyak 2, yaitu menggunakan latihan 2 tabel data. Nah, yang ini. Nah, tabel buku komputer ini merupakan tabel bantu yang kita gunakan untuk mengisi jenis dan nama buku. Ini merupakan rumus fungsinya. Kemudian saya enter, maka akan menghasilkan komputer aplikasi. Setelah itu saya tinggal mendragnya saja ke bawah. Untuk harga satuan, saya menggunakan rumus fungsi logika left, seperti apa yang disampaikan dalam keterangan. Jika 3 karakter dari kode barang maka nama buku bisa membaca nama tabel. Ini untuk yang tadi ya, nama buku. Kemudian untuk harga satuan itu didapat dari pembacaan tabel data komputer dan akuntansi, seperti ketika mengambil jenis buku.
Untuk yang harga satuan ini sama saja, rumus fungsi yang digunakannya seperti kita mencari rumus fungsi yang jenis komputer ini ataupun yang akuntansi. Sehingga rumus fungsi yang digunakan adalah jika left kiri B5 3 kom, maka VLOOKUP mid latihan 2 tabel data B3 E8. Nah, itu merupakan latihan 2 dari tabel data yang kita gunakan untuk sebagai tabel acuan, tabel bantunya. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah jual itu saya menggunakan rumus value right, dilihat dari rumus kode barang yang ada di sel B5. Kemudian tinggal tekan enter, lalu kita drag saja ke bawah, maka seperti itu hasilnya. Kemudian untuk total harga itu tinggal harga satuan dikalikan dengan jumlah jual saja, di mana untuk sel F5 sama dengan D5 dikalikan dengan E5. Untuk diskon seperti yang ada di ketentuan, diskon diisi dengan membaca tabel diskon sesuai dengan jenisnya komputer dan akuntansi, kemudian hasilnya dikalikan dengan total harga. Maka rumus fungsi yang saya gunakan adalah if left B5 titik koma 3 komputer, maka VLOOKUP mid B5 titik koma 5 koma 2 latihan 2 tabel data. Seperti biasa kita menggunakan latihan 2 tabel data bantu ini untuk mengisi rumus fungsi diskon. Seperti ini. Dan terakhirnya jangan lupa kita kalikan dengan F5. Nah, F5 itu merupakan total harga. Sehingga kita menghasilkan diskon untuk komputer aplikasi dengan harga satuannya 75.000, maka mendapat diskon 4.500. Untuk total bersih sendiri, kita menggunakan total harga dikurangi dengan diskon, sehingga untuk sel H5, maka sama dengan F5 dikurangi G5. Untuk bonus sendiri, seperti sudah ada di ketentuan, jika jumlahnya lebih dari 5, maka akan mendapatkan bonus Kamus Inggris 125 halaman. Sedangkan jika jumlahnya kurang dari 1 atau sama dengan 5, maka mendapatkan bonus katalog. Sedangkan jika karakter kelima dan keenam dari kode barang selain AA, maka mendapatkan bonus Kamus Saku. Maka rumus fungsi yang saya gunakan adalah if and mid, kemudian if and mid juga. Nah, ketika diklik enter, maka muncul katalog. Kita tinggal di drag saja ke bawah, maka akan menghasilkan hasil bonus yang kita inginkan. Untuk penggunaannya sama saja seperti kita menggunakan Excel pada umumnya, karena pada dasarnya rumus fungsi yang digunakannya pun tetap sama begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.